Saya memiliki dua channel sih sebenarnya. Channel yang pertama 2000 Padi Purang versi lama, yang kedua adalah channel Padi Purang official ya. Kita coba untuk telusuri video saya yang lama ya. Ini sudah muncul video Padi Purang versi lama ya. Ini salah satu channel saya yang jarang saya update ya. Dan ini ada penampakan video pertama kali membuat video ya, untuk porang. Ini di desa kami ya. Ini lahannya waktu itu di tempat Pak Gianto. Jadi bibit katak itu satu butir kawan, bisa mencapai 9 batang ya dari satu butir ya. Jadi Pak Gianto itu adalah orang yang termasuk orang senior juga di kampung kami yang menanam porang ya, dari beberapa petani yang mulai menanam porang ya. Dan ini video yang tadi ada 8 tahun yang lalu ya, udah kelihatan ya. Ini video-video yang termasuk baru, 4 tahun yang lalu, ini 6 tahun yang lalu. Ini kita telusuri yang video porang versi lama ya. Ini jarang saya isi. Ini video-video termasuk video 2, 3, 4 tahun yang lalu ya. Ini yang waktu itu viral ya, budidaya porang di lahan terbuka 2016 ini. 6 tahun yang lalu. Ini Pak Wasito yang termasuk pelopor juga ya, 2014 saya ya. Jadi masih menggunakan HP jadul ya. Ini 8 tahun yang lalu. Saya juga sudah membuat ciri-ciri porang, apakah porang itu, kemudian budidaya porang, jarak tanam itu sekitar 2014 lalu. Ya, seperti ini ya. Berapa biasa? Ini biasa. Berapa kilo mas kalau panen? Ya bisa sekitar 8 kilo sampai 10 Ini kilo. waktu 8 kilo. pembelian pertama saya tahun 2012 ya. Tahun 2012 sudah mulai beli. Kalau mulainya awal nanam itu tahun 2010 ya. 2010 itu saya mulai mengambil ya bibit, kemudian saya kirim ke desa-desa. Jadi untuk menjual bibit porang itu karena di desa kami itu belum banyak yang budidayakan ya, saya ngambil bibit 10 kilo ya, itu dari kampung ke kampung itu menjual, meyakinkan para petani untuk nanam tadi. Waktu itu harga masih 1.500 ya, 1.500 itu 1.300 ya, itu di pengepul. Itu tahun 2011 ya. Itu untuk meyakinkan petani itu harus ngobrol, meyakinkan mereka bahwa nanti hasil panennya saya beli itu dia hanya membeli setengah kilo saja, presentasinya atau untuk meyakinkan itu butuh waktu 2 jam itu ngobrolnya. Kemudian ada yang beli 3 kilo, 2 kilo itu sambil kalau siang aktivitas, kemudian kalau sore sampai malam itu saya pergi ke para petani itu untuk menawarkan bibit tadi untuk menanamnya,
kemudian meyakinkan bahwa hasil panen itu nanti saya yang beli, seperti itu. Jadi ada juga cerita yang waktu itu beli hanya setengah kilo, dan dalam waktu 2 tahun ini ya, dari setengah kilo itu 2 tahunnya mereka panen sedikit ya, kembangkan lagi hingga saat ini dia sudah luar biasa banyaknya ya. Sekali panen biasanya sampai 2 truk 3 truk ya sekali panen. Yaitu awalnya dari setengah kilo ya, karena dari keuntungan dari katak sendiri itu, dari satu butir itu kalau ditanam satu musim ya, mereka akan menjadi umbi, kemudian dapat hasil kataknya lagi. Kataknya bisa dapat 3 butir ya, yang satu super itu, kemudian ditanam lagi, akan menghasilkan 3 kali lipatnya. Jadi sebenarnya porang ini bisa dibilang kalau modal murah ya, dibilang murah ya, tapi sabar ya, harus menunggu waktu minimal 2 tahun untuk memanennya ya. Kalau diperbanyak, puasa dulu diperbanyak baru dipanen nanti kalau sudah banyak, itu juga hasilnya akan luar biasa. Walaupun harga itu waktu itu harga 1.500 itu tertinggi, 1.700 tertinggi itu tahun 2014 ya, itu pun sudah menghasilkan sangat luar biasa. Ada cerita juga yang di daerah Segulung ya, itu masih kecamatan Dagangan, kemudian di daerah Madiun juga ya. Itu waktu itu juga saya keliling untuk setiap malam itu kirim bibit itu untuk menawarkan ke petani satu ke petani yang lain. Nah, ada salah satu petani yang itu belinya agak banyak. Kemudian panen perdana itu dibelikan mobil pickup ya. Lantas semua petani itu antusias untuk ikut nanam itu tadi. Dan akhirnya juga sampai saat ini juga tanam mereka banyak-banyak dan sudah berkali-kali panen ya. Sebenarnya kalau untuk petani-petani senior itu mereka dengan harga kayak sekarang ya, mereka tidak mengeluh sama sekali ya, tetap eksis ya, karena mereka dalam rumusnya mereka itu dalam jumlah kali tadi ya. Karena memang apapun kalau bibit itu, namanya bibit itu juga awalnya juga karena kita baru membibit dan ya baru menanam ya, memang beratnya di situ. Tapi setelah itu kalau kita kembangkan terus, maka keuntungan akan mengalir ya. www.porangku.blogspot.com ini web pertama kali dulu ya, saya bikin di tahun 2010. Saya sebenarnya sudah mengulas tentang apa itu porang, ciri-ciri porang ya. Ini tak perbarui, jadi 17 Juni 2022. Kalau yang awalnya memang tahun 2021 ya, 2012 ya, 2012. Nah, jadi kegunaan porang itu banyak sekali kawan. Ini dulu saya sering suka ngetik ya, makanya bikin blog-blog seperti ini ya. Porang digunakan sebagai mie, sebagai sereal, bahan roti, pasta, biskuit. Jadi web ini yang dulu sering saya update untuk nulis-nulis gitu, tapi sekarang jarang saya update ya untuk anunya. Ini perhitungan yang model cara tanam lama ya. Kalau nomornya ini masih nomor kami,
Ya mungkin itu kawan, kita